Brand lokal jadi makin keren. Ya, brand komputer dan elektronik lokal Indonesia bangkit banget ini. Mau beli laptop buat kerja tapi dana terbatas. Saat ini pilihan yang rasanya benar-benar bisa direkomendasikan adalah laptop dari brand lokal. Iya, brand Indonesia di bawah 10 juta rupiah. Axio punya Z series dengan Intel Core generasi 12, lalu Advan menyediakan Work Plus dengan AMD Ryzen 6600H. Mau yang convertible ada Advan 360 lengkap dengan stylus. Mau yang murah di kisaran 4-5 juta ada Axio Hype dan ada Advan Work Pro. Keduanya pakai Intel Core, ada yang i3, ada yang i5. Iya, bukan Celeron lagi ya. Semuanya pakai layar IPS yang lebih nyaman di mata. Mau laptop gaming terjangkau, Advan punya Pixel War, harganya di bawah 11 juta. Axio punya Pongo dengan RTX 3070 dan bahkan ada Pongo 760, Pongo 960 yang pakai Core i7 dan Core i9 plus RTX 4060. Harganya di bawah dari harga laptop brand internasional dengan spesifikasi yang serupa. Mau cari perangkat IoT, ada Bardi yang udah lengkap jajarannya, harganya terjangkau, mantap lagi. Mau cari smart TV besar tapi terjangkau, ada SPC yang 75 incinya aja dijual di harga di bawah 10 juta rupiah. Layarnya pun nggak malu-maluin, garansinya juga panjang. Butuh peralatan dapur, Mito menyediakannya dengan harga terjangkau tapi kualitasnya keren ya. Pertanyaannya sih sebetulnya apa sih yang memicu kebangkitan perangkat elektronik dan komputer di Indonesia ini? Dan yang paling penting, apakah ini benar-benar layak untuk dibeli? Sebelum kita mulai, saya mau kasih lihat yang satu ini. Mau pengalaman menikmati konten yang lebih imersif? Ini adalah salah satu kuncinya, Dolby Atmos. Ya, bukan cuma tampilan ukuran besar saja, audio juga penting untuk pengalaman yang imersif. Dolby Atmos adalah teknologi spasial audio untuk pengalaman suara multidimensional jauh di atas surround. Apa maksudnya? Mudahnya seperti ini. Kita coba putar salah satu demo Dolby Atmos, misalnya Rainstorm ini. Tapi dengan Dolby Atmos tidak aktif dulu. Kita cuma bisa mendengar suara hujan dan petir dari posisi sistem audio. Mungkin bisa sedikit ke kanan atau ke kiri karena efek stereonya. Nah, coba sekarang kita aktifkan Dolby Atmos. Suara terasa seakan datang dari segala penjuru di sekitar kita. Ini membuat kita seakan ada di tengah hujan badai. Jauh sekali nih bedanya. Kreator bisa memposisikan suara sesuai keinginan mereka di mana saja di sekitar kita dengan keleluasan juga untuk pengaturan pergerakan suara. Ini akan menghadirkan kesan yang lebih mendalam, membuat kita seakan berada di dalam adegan yang sedang kita tonton dalam sebuah film. Menariknya, ini bukan cuma untuk film atau film seri aja ya. Dolby Atmos juga tersedia untuk game dan musik. Untuk musik, Dolby Atmos bisa membawa kita seakan-akan berada di tengah band yang sedang membawakan lagu mereka. Lalu bagaimana mendapatkan pengalaman Dolby Atmos ini? Tentu dengan pakai sistem audio yang mendukungnya. Contohnya Samsung Soundbar Q Series Q990C. Ini adalah sistem audio 11.1.4 channel dengan total 22 speaker. Dolby Atmos akan secara otomatis menempatkan audio di speaker yang pas dengan efek yang pas sehingga spasial audio akan terbentuk di sekitar kita dengan memanfaatkan semua speaker di sistem audio Samsung Soundbar Q Series Q990C ini. Menariknya lagi, soundbar ini mendukung wireless Dolby Atmos. Pengalaman imersif bisa didapatkan tanpa kabel yang berserakan di mana-mana. Ini praktis banget. Apalagi kalau kita pakai TV seperti yang satu ini ya, Samsung Neo QLED 8K QN700C yang 55 inci. Q Symphony akan aktif secara otomatis, memberikan pengalaman suara yang lebih menakjubkan. Jadi, kalau mau nonton film, main game, atau dengerin musik yang lebih nyata, imersif ya, jangan lupa pakai sistem audio yang sudah mendukung Dolby Atmos ya. Ya, brand lokal bangkit ini ya. Yang saya sebutin tadi di awal hanya sebagian dari yang udah terlihat jelas saat ini dibuat ya. Hal yang menariknya, kami pernah membuat polling mengenai ketertarikan konsumen terhadap brand lokal. Pertanyaannya waktu itu, kalau kualitas layanan purwajual dan desainnya sama bagusnya, tanpa mempertimbangkan harganya ada di level berapa, yang penting sama aja sama brand-brand dari negara lain, kalian akan pilih gadget buatan negara mana? Dari sekitar 40.000 responden di YouTube Community Postnya Jagat Review, hasilnya adalah 61% menjawab akan memilih brand dari Indonesia.
Perlu diperhatikan bahwa polling ini dibuat sebelum serbuan laptop-laptop terkini dari Axio dan Advan. SPC juga belum menghadirkan Smart TV yang besar dan terjangkau dari mereka. Jadi bahkan sebelum semua itu hadir, sebenarnya konsumen Indonesia udah rindu bisa membeli produk lokal dengan kualitas yang tinggi. Harga sama dengan brand luar juga kayaknya nggak masalah sih ya. Nah, ini mengingatkan kami pada podcast yang dulu pernah kami buat sekitar 3 tahun yang lalu lah ya. Judulnya Saran untuk Brand Lokal. Dulu saya bilang bahwa bersaing harga itu akan sulit dan orang Indonesia itu sebetulnya nggak suka yang murahan. Ini ternyata terbukti sekarang. Bukan produk murahan yang dicari, tapi produk terjangkau yang kualitasnya bagus. Oke, mari kita lihat contoh-contoh yang terjadi. Kita mulai dari mana ya? Bardi dulu, Bardi. Bardi berhasil hadir dengan produk IoT mereka yang awalnya sama dengan produsen lain, dijual dengan harga terjangkau. Tapi setelah banyak yang beli, banyak yang menyadari bahwa produk Bardi ini ternyata cukup berkualitas dan layanan purna jualnya oke banget. Ini membuat brand yang satu ini jadi maju terus dan jadi pilihan banyak orang ya. Seperti misalnya extension power strip yang smart satu ini, lalu mungkin lampu-lampu yang bisa berubah warna ya, disetting via wifi. Nah, itu ngetop banget tuh Bardi di situ tuh. Kemudian SPC. SPC ini memiliki konsep untuk menyediakan Smart TV terjangkau dengan kualitas layar yang bagus. Yang dikejar adalah konsumen yang mencari layar berukuran besar tapi tetap terjangkau. Ya, terlihat ya bahwa SPC ini tidak ngotot dengan layar 32 atau 43 inci mereka yang cenderung bisa murah banget sebetulnya. SPC ini terlihat fokus dengan layar 55, 65, bahkan 75 inci yang terjangkau. Tapi layarnya pun setelah kami uji ternyata mumpuni banget loh buat harganya ya. Fitur smartnya juga oke banget, bahkan pakai Google TV. Kemudian garansinya panjang. Ini membuatnya jadi kian menarik ya. Datang dari produsen lokal yang udah aktif sebelum era tahun 90-an. Komitmen semacam ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Ada sebabnya mereka bisa bertahan lebih dari 30 tahun kan? Kemudian Mito dengan produk Mito Chiba-nya ini juga menggebrak untuk pasar home appliances terutama untuk perangkat di dapur ya. Mulai dari chopper, air fryer, mesin cuci yang kecil dan sebagainya. Mito menggunakan strategi promosi di media sosial yang sangat gencar, sangat kekinian sekali. Tapi ini nggak akan sukses kalau produknya nggak benar-benar bisa diandalkan. Bahkan saya sendiri juga mencoba beberapa produknya ya. Memang awet dan berkualitas walaupun harganya relatif oke sih, terjangkau juga ya. Percuma ngebom di media sosial kalau produknya ternyata nggak berkualitas. Hasilnya hanya akan menampar diri sendiri aja. Nah, sekarang kita beralih ke Advan. Produsen yang dulu terkenal sebagai produsen smartphone dan tablet. Ini sekarang lagi fokus ke laptop. Advan mengisi segmen laptop terjangkau namun dengan spesifikasi yang nggak kaleng-kaleng. Setidaknya sebagian besar seperti itu. Berawal dari Advan 360 Stylus, sebuah laptop convertible dengan harga 6 jutaan. Ini spesifikasinya pakai Core i5 dan punya layar sentuh dan stylus juga. Ini seakan menampar brand internasional lain yang hanya menawarkan laptop klasik. Bahkan terkadang laptopnya cuma pakai TN atau SVA. Advan pakai layar IPS di sini. Kemudian ada Advan Work Pro yang lebih murah lagi tapi masih pakai i5 dan layarnya IPS. Lalu ada Work Plus yang benar-benar salah harga banget sih kalau ini sih. Sorry, ini salah harga banget ya. Pakai Ryzen 5 6600H, RAM 16GB, SSD 512, cuma 7 juta rupiah. Dan kemudian ada Advan Pixel War yang jadi laptop gaming tipis, ringan dengan harga 10,9 juta. Semuanya menarik perhatian konsumen karena spesifikasi dan kualitas yang mumpuni, bukan asal murah aja. Last but not least, ada Axio yang sejak tahun lalu tuh hadirkan seri Z dengan Intel Core generasi ke-12 paling murah, tetap dengan layar IPS dan penampilannya elegan. Kemudian menggembarkan dengan Axio Pongo yang pakai Core i7 desktop dan RTX 3070 dengan harga tetap di belasan juta rupiah aja. Seakan nggak cukup, Axio hadirkan lagi Pongo dengan Core i7 Gen 12 dan Core i9 Gen 13 plus dia pakai RTX 4060 dengan harga yang lagi-lagi miring. Dan saat ini direkam, Axio juga menghadirkan seri Hype dengan Core i3 dan i5 yang lagi-lagi harganya murah di kisaran 4-5 juta rupiah. RAM-nya bahkan bisa di-upgrade. Semuanya hadir dengan spesifikasi menarik, bukan asal murah aja. Axio bahkan menaikkan masa garansi Pongo jadi 3 tahun tanpa naikin harganya. Ya, tentunya supaya lebih bersaing lagi. Jadi, nggak bisa asal murah untuk menarik konsumen. Axio pun menunjukkan bahwa brand lokal bisa sukses memikat hati konsumen kalau menawarkan produk yang keren, bukan asal murah.
terjangkau, tapi berkualitas. Ya, tapi menurut kami brand lokal sebetulnya bisa lebih baik lagi. Lebih baik gimana? Ya, setelah berhasil menarik perhatian konsumen lokal, brand lokal sekarang ada di tahap mempertahankan dan membuktikan dalam jangka panjang. Semua yang mereka hadirkan ini harus bisa secara konsisten dihadirkan terus-menerus di tahun-tahun mendatang. Untuk Mito dan Bardi mungkin ini sudah terjadi ya, tapi untuk Advan, Axio, dan SPC, mereka baru aja mendapat perhatian besar dari konsumen lagi ya. Nah, mereka ini sekarang harus menunjukkan komitmennya. Axio dan SPC udah bertikat baik dengan garansi yang panjang. Setidaknya ini menunjukkan kesiapan mereka untuk komponen dan layanan purna jual jangka panjang. Sementara Advan tampaknya masih harus mengupayakan perubahan nih ya. Terlepas dari itu, ketiganya masih harus membuktikan seiring dengan waktu bahwa mereka benar-benar layak untuk dipertimbangkan terus-menerus. Bukan hanya karena bisa menyuguhkan produk yang keren dengan harga yang terjangkau, tapi bisa membuktikan bahwa kualitas produknya dan layanan purna jual jangka panjangnya oke ya. Selain itu, kepekaan terhadap kebutuhan pasar dan tren yang berlaku juga perlu dikembangkan agar produk-produknya dapat mencuri perhatian konsumen kita. Pengembangan dan berinovasi juga tentunya sangat dibutuhkan, baik dari sisi produk maupun dari sisi pemasarannya. Brand image harus dijaga, kalau perlu diperbaiki, tingkatkan lagi. Sebagai contoh nih, mungkin Advan mungkin mau ganti logo jadi kelihatan lebih modern seperti yang diminta di kolom komentar biar lebih keren gitu. Nah, jika ini bisa dipertahankan dalam jangka panjang, rasanya bukan tidak mungkin bahwa dalam 2-3 tahun ke depan, brand lokal ini akan jadi brand yang sangat wajib dipertimbangkan semua orang di Indonesia. Bahkan kalau bisa di luar negeri lebih hebat lagi ya. Akan lebih hebat lagi kalau mereka bisa jadi pilihan utama untuk setidaknya beberapa segmen produk. Kan keren ya kalau brand lokal bisa jadi tuan rumah di negaranya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, kita sebagai konsumen harus gimana menyikapinya? Langsung beli aja? Atau mungkin tunggu dulu? Ini dikembalikan pada preferensi masing-masing ya. Bagi yang belum berkesempatan membeli atau belum punya dananya sekarang, saran kami perhatikan para brand lokal ini. Nggak perlulah bahas kejadian-kejadian masa lalu ya. Semua brand, mau lokal, mau internasional, mau yang paling hebat sekalipun, itu pasti pernah blunder, pasti pernah membuat kesalahan dalam produksi. Dan semua brand ini juga bisa berkembang dan memperbaiki diri. Ini buat contoh, kita dulu waktu masih bayi pasti pernah ngompol kan? Bukan berarti kita harus diungkit-ungkit terus ya masalah yang satu itu. Kamu kan dulu ngompol. Ya semua orang juga dulu ngompol, ya enggak? Dan sekarang kan kita udah belajar untuk nggak ngompol lagi, udah lama lagi belajarnya ya. Nah, sebuah perusahaan itu isinya manusia juga kan, jadi mereka juga akan berkembang dan memperbaiki diri seiring dengan waktu. Saran saya sih, dukung brand lokal ini tapi tetap kritis. Bedakan ya, kritis sama nyinyir itu beda ya. Kritis dan menghujat itu beda. Beri saran dan masukan ke mereka via kolom komentar secara bijak. Nggak perlu jelek-jelekin, nggak perlu kasar-kasar, nggak keren kok. Mereka akan dengar. Buktinya nih ya, waktu kita kemarin mau menginvestigasi service centernya Axio, mereka jadi sangat kooperatif dan tidak defensif. Mereka nggak ngusir kami waktu itu ya, bahkan sangat kooperatif. Ternyata salah satu alasannya adalah karena mereka setuju dengan alasan kami datang. Karena mereka juga mendeteksi ada banyak yang menanyakan layanan purna jual mereka. Brand lain juga sama halnya. Saya udah ngobrol sama Advan, SPC, dan Bardi juga. Mereka ternyata mencatat semua masukan di kolom komentar itu. Ayo, banyak yang minta Advan ganti logo atau pakai brand baru kan? Nah, mereka sadar banget. Mari kita lihat tindak lanjut mereka seperti apa. Nah, jadi kawal keberhasilan awal dari brand lokal ini dengan masukan yang membangun. Jangan pakai nyinyiran dan cibiran. Nggak penting gitu ya. Nah, semoga semua udah paham ya. Sebenarnya keberhasilan para brand lokal ini membuat kami bertanya-tanya sih sebetulnya. Apakah ada brand lokal yang mau ikutan lagi? Atau mungkin ada brand lokal yang saya kelewat? Harusnya ada banyak, ya nggak? Ya kita bicara elektronik aja ya. Nah kalau memang ada tulis aja di kolom komentar. Mungkin kita kelewatan. Iya, pada akhirnya saya ingin ngajak semua brand lokal. Ayolah, konsumen Indonesia pengen banget ada banyak pilihan brand lokal yang berkualitas. Ya, wahai para produsen yang berbasis Indonesia, nggak perlu malu atau takut menyatakan diri sebagai brand lokal. Kami bangga kok pakai brand lokal kalau produknya emang bagus dan sesuai dengan kebutuhan kami. Setuju nggak? Tulis di kolom komentar juga ya, setuju nggak kalian ya? Sepertinya brand lokal ini butuh dukungan moral dari kalian juga nih. Jadi tuliskan dukungan dan harapanmu terhadap brand lokal di kolom komentar. Harapan kami sih brand lokal bisa maju terus dan mengusung kualitas serta inovasi yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Maju terus brand lokal. Saya Diri Irfan, Jagat Review.